Nah anak-anak ada yang nyeletuk gitu. Ras aja ras rumah Ayeng Squad, karena sebelumnya ya gitu. Lu mau dari sekolah Borces, lu mau dari Tridharma, lu mau dari Permata SMK 1, udah lu kumpul aja sini, buka seragamnya gitu. Ya membuat ekosistem seni pertunjukan lebih hidup di Kota Bogor gitu. Terutama penggiatnya juga pengen juga ngejawab pertanyaan orang tua yang nanya lu buat apa ikut teater gitu, manfaatnya apa gitu. Ayang kan sudah ya beberapa lah membuat teater di sekolah, independen juga. Boleh disebut nggak ya penghargaan atau prestasi apa aja yang pernah Ayang raih? Kalau dari saya pribadi sebagai sutradara misalnya, sebagai sutradara, udah pede dong? Pede, harus pede. Itu yang mahal yang di Bogor tuh, benar ya? Ya lanjut ya. Kalau sutradara tuh kayak ustad, jadi ya kalau kita ngaku, kata orang asan lu nggak alim-alim banget gitu ntar. Sutradara udah lu nggak bagus-bagus. Cuman kalau dari pengalaman ngedirect gitu, jadi sutradara lah ngomongnya gitu. Sempet beberapa kali dapat penghargaan sutradara terbaik di lingkup Kota Bogor. Kalau Kota Bogor enggak, karena di festivalnya yang nggak ada gitu. Oh kelompoknya ya? Kelompoknya gitu. Tapi kalau di luar, di Depok saya pernah, di Jabodetabek pernah, di nasional juga saya pernah dapat sutradara terbaik. Yang di Surabaya itu? Sutradara itu nominasi. Kalau yang sutradara terbaik nominasi, kalau yang di Surabaya. Yang di Jakarta waktu itu dapat sutradara terbaik juga. Kembali keras nih. Rumah Ayeng Squad. Dulu itu. Oh sekarang apa? Ya udah ras aja, kalau sekarang nggak ada singkatan. Oh gitu. Ras, iya. Kalau jadi awalnya itu ngebentuknya lucu-lucuan, karena saya tuh sampai sekarang kayaknya gitu nggak pernah mempermasalahkan soal nama. Kita mau bawa nama apa nih, apa segala macem gitu. Nah anak-anak ada yang nyeletuk gitu. Ras aja ras rumah Ayeng Squad, karena sebelumnya ya gitu. Lu mau dari sekolah Borces, lu mau dari Tridharma, lu mau dari Permata SMK 1, udah lu kumpul aja sini, buka seragamnya gitu. Kalau di sini nggak usah lagi lu bawa alma mater sekolah. Jadi gitu. membuat ras sendiri. Iya, anak-anak yang ngebikin sendiri gitu. Udah rumah Ayeng Squad. Awalnya itu karena benturan dari sekolah masing-masing. Jadi misalkan ada satu festival nih, dia mewajibkan misalkan eskul ini peserta ini dari sekolah. Berarti kalau misalkan sekolah tidak mengizinkan, berarti anak-anak nggak bisa ikutan gitu. Nah, sewaktu-waktu dapat event yang temanya ini pelajar. Oh gitu. Jadi beberapa sekolah tuh nggak bisa mengizinkan buat anak didiknya ikut lomba. Ya udah kita bawa sendiri aja nama gitu, nggak usah bawa nama sekolah gitu. Karena tujuannya dari ikut lomba itu bukannya kasarnya bukan mau membesarkan nama teaternya atau membesarkan nama sekolahnya, tapi lebih ke anak-anak. Yang si Jody mau ujian nasional bukan? Bukan. Oh, bukan. Sebelumnya kalau jadi mau nasional tuh di Bandung waktu itu. Bandung. Ayahku pulang. Udah lihat? Depok. Itu Depok. Iya, ayahku pulang. Ayahku pulang waktu itu. Soalnya gini sedikit informasi aja ya sebelum pindah nih Ras ke sini. Ini titik temunya tuh di rumah Ayeng, bener rumah Ayeng gitu. Iya, di rumah. Di rumah Ayeng gitu. Jadi kita ngelihat kehidupan keluarganya Ayeng gitu, gimana Ayeng disuruh mandi mungkin. Terus gimana ada orang tua yang lain datang suruh pulang, kayak gitu-gitulah. Iya. Kompleks ya. Kompleks banget, tapi kalau menurut saya justru itu jadi kekuatannya sebenarnya. Yang ngebedain mungkin Ras eskul yang saya pegang dengan yang lain. Saya kenal tuh bukan cuma nama anggotanya, tapi sama keluarganya saya dekat gitu. Jadi itu yang membuat mahal kalau menurut saya gitu, kedekatan emosional lebih intim lah gitu. Jadi nggak sekedar kita main terus pentas terus beres gitu, enggak gitu. Jadi di Ras itu ya udah lu semua adik-adik gua, lu boleh anggap gua abang lu gitu. Terlepas ada proses nggak ada proses, kita kumpul aja terus. Dari banyak kegiatan yang dari sebelum 2013 ya mungkin sampai sekarang. Pernah nggak sih lu capek? Pernah, kalau capek pasti muak tuh pasti udah. Muak itu pasti banget. Titik dimana kita muak ngejalanin proses tuh pernah kalau saya pribadi gitu.
Cuma balik lagi sih di saat sampai di titik itu yang saya inget dulu awal ketika saya mulai itu apa gitu. Sama yang bikin terus bersemangat yaitu target 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan gue mau ngapain nih. Ini gitu. Sekarang udah ada target 5 tahun ngapain 5 tahun ke depannya? Ada? Jelas ada. Salah satunya apa? Kalau dari Ras sendiri ya gitu ya. Sebenarnya banyak lah sebenarnya. Salah satunya itu ini agak-agak kompleks cuman saya coba buat usahain ya membuat ekosistem seni pertunjukan lebih hidup di Kota Bogor gitu. Terutama penggiatnya juga pengen juga ngejawab pertanyaan orang tua yang nanya lu buat apa ikut teater gitu, manfaatnya apa gitu segala macem. Pandangan masyarakat lah mau ngerubah stigma teater tuh suram masa depannya apa segala macam. Sebenarnya itu sih yang apa ya, yang masih dari awal sampai sekarang saya coba perjuangin kasarnya gitu. Cuman emang nggak gampang gitu. Iya. Kalau kayak gitu. Ekosistem ya? Iya. Itu menurut gua gede juga ya. Gede juga dan melibatkan banyak orang juga sebenarnya. Gede apa istilah kata modal waktu, tenaga, itu, kayak gitu-gitu kan itu pasti. dia. Dan lu sudah berjalan lah Ayen karir secara perteateran di dunia inilah ya. Kalau ada nggak sih yang cara atau tips lu pribadi membuat kaderisasi gitu, ada nggak sih? Kalau kaderisasi ya jelas ada ya. Kalau buat di sekolah apalagi ya, di sekolah terutama itu ada, tapi setiap sekolah yang saya pegang itu treatmentnya jelas beda-beda. Beda-beda semua sekolah yang dipegang itu treatmentnya beda-beda karena dari karakter orang, dari lingkungan sosial dia jelas beda, tinggal gimana kita masuk ke dalam kehidupan mereka aja gitu. Makanya alhamdulillahnya kalau dari segi regenerasi hampir ya barulah kalau 10 tahun mungkin ya, tapi alhamdulillah masih tetap terjaga. Sekarang itu. megang teater sekolah apa aja? Kalau sekarang SMK Negeri 1, kalau Tridharma mah kemarin pas itu kebutuhan acara aja. Kebutuhan acara, tapi kemarin udah sempet ada obrolan soal Laskar Panggung itu. Laskar Panggung itu gitu. Kayak gitu. Kalau yang Bumi Permata? Kalau Bumi Permata sekarang lagi istirahat dulu dia. Itu berapa tahun yang ngajar itu? Udah 2012, 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Kalau yang company ini? 13 berarti. 13 tahun, nggak kerasa banget itu. Nggak kerasa banget. Sekarang kalau ketemu anggota yang dulu itu udah punya anak, anaknya udah 2 gitu kan, kayak gitu. Nanti kalau lagi pementasan seru tuh. Kalau datang tuh, wah. Soalnya apa ya, kalau apalagi udah puluhan, bukan? Ya taruhlah 10 tahun ke atas ya. Untuk kita sebut manfaatin ya. Memanfaatkan untuk jual beli tiket penonton mudah ya? Iya nggak sih? Ini kalau berbagilah, iya nggak sih? Kalau jual beli tiket pementasan, iya. Susah gampang sebenarnya sih. Kalau saya bilang susah gampang. Nah balik lagi kita tuh polanya beda ketika saya megang sekolah sama Ras. Kalau Ras sendiri kita nggak pernah kasarnya gitu mengkoordinir satu sekolah buat harus nonton pementasan kita gitu. Sebenarnya itu nggak salah, kalau pun ada beberapa kelompok yang bekerja sama dengan sekolah buat muridnya ikut nonton. Tapi kalau Ras nggak pernah, karena yang mau diciptain ya benar-benar orang yang emang pengen nonton tanpa ada paksaan, tanpa ada embel-embel macem-macem gitu. Kita benar-benar pengen nyiptain. Maksudnya kalau alumni kan tuh pasti bisa dimanfaatkan ya? Iya, tapi kalau saya bilang kalau kayak alumni itu bukan menonton kita gitu, itu mah keluarga gitu. Kalau dia datang, lu bukan sebagai penonton ya, orang di acara lu juga. Oke. Nah kalau ini yang di Ras tuh atau enggak yang di sekolah, saya nggak pernah nganggap mereka itu penonton yang pertama, dan mereka itu keluarga saya gitu. Mau lu nggak kumpul 2 tahun 3 tahun, lu nggak bakal gua sebut bekas anggota Ras, nggak. Gua tetap anggap lu adik gua, lu bakal tetap gue bakal jadi abang lu gitu. Jadi mau seberapapun lama dia nggak pulang, dia kembali lagi ya lu masih tetap keluarga gitu. Kalau buat pertunjukan kayak gini, alumni terus teman-teman yang dulunya sempat ikut teater itu nggak masuk hitungan penonton bagi kita gitu. Kalau mereka datang ya alhamdulillah, lu mau masih silaturahmi gitu.
yang dibilang penonton tuh yang pertama kita nggak kenal aja gitu, orang-orang umum lah kasarnya gitu, mungkin teman-teman dari pemain, aktor, tim produksi gitu yang emang orang nggak pernah terlibat dalam pementasan teater, itu baru penonton gitu. Terutama juga kayak penggiat lagi gitu, penggiat lagi bukan penonton kalau menurut saya sih gitu, bukan penonton dalam artian Iya, itu ya, penonton, kayak gitu mungkin bang. Aing juga boleh gua sebut ya, Mas. Aing juga cara untuk bisa bertahan di teater kan seperti buka weddingan, Iya, ya, weddingan juga, terus lengseran juga Iya, gitu iya. ya. Itu juga menurut gua kan salah satu untuk bertahan di perjalanan ini ya. Iya, Maksudnya apalagi teater yang kita sebut tidak murah. Tidak murah waktunya, tenaganya, ataupun elemen-elemen lainnya segala gitu. macam, ya. Kita kalau mau nyari penonton gitu, ibaratnya mau membuat ekosistem penonton, mau nggak mau kita kan harus mendekatkan selera dia nih. Oke. Penonton maunya yang kayak Iya, gimana sih? iya. Dan itu yang coba kita tawarkan gitu. Dan mungkin yang jadi kendala ketika kita masih tetap gue pokoknya mau mainin naskah ini, penonton mau ngerti kayak mau kagak kayak bodo amat, yang penting gue berkarya gitu.